Laporan berita tentang meningkatnya kemarahan di kalangan anak muda di Korea Selatan. Tekanan emosional yang terjadi akibatnya telah meningkatkan angka bunuh diri di negara tersebut, serta gangguan eksplosif intermiten seperti isolasi sukarela, kemarahan di jalan, kekerasan, kecemasan sosial, kecanduan dopamin, dan kekerasan dalam rumah tangga di antara yang lainnya. Petugas Lido tiba di lokasi kecelakaan di jalan, di mana seorang perawat tertidur saat mengemudi dan menabrak mobil di depannya di lampu merah. Pengemudi yang lain marah, tetapi Lido menenangkannya dan menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu, Cheong-tae bertemu dengan psikolognya. Ia membahas cara mengendalikan hasrat jantungnya untuk membunuh semua orang. Psikolog itu mengatakan kepadanya bahwa setiap orang memiliki pemicu di hati mereka, tetapi mereka tidak boleh membiarkan hati mereka mengalahkan pikiran mereka. Di seberang kota, seorang pemilik rumah mendapati salah satu penyewanya bunuh diri. Detektif So dan tim forensik menemukan peluru di saku korban. Detektif So memanggil petugas Lee untuk menyelidiki TKP karena ia ahli dalam peluru dan senjata api kelas militer. Petugas Lee menemukan lebih banyak peluru yang tersembunyi di langit-langit rumah korban, yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Kemudian, Hyun-sik bergabung dengan petugas Lee untuk minum sepulang kerja. Hyun-sik memperingatkan petugas Lee untuk tidak terlibat dalam kasus ini, meskipun ia seorang ahli. Keesokan harinya, seorang petugas baru bergabung dengan kantor polisi. Petugas Lee menjadi petugas pelatihannya. Sementara itu, Jong-tae mengeluh kepada manajer kosnya tentang seseorang yang mencuri makanannya. Alih-alih menyelidikinya, manajer itu malah memarahinya karena bersikap tegang dan mendorongnya keluar dari kantor. Jong-tae kembali ke kamarnya. Ia mengetuk pintu tetangganya yang sedang bermain game video dengan suara keras dan merokok. Jong-tae bersikeras bahwa itu melanggar aturan, namun tetangga itu tidak mendengarkannya dan malah memukulinya. Kembali ke kamarnya, Jong-tae berusaha keras untuk tetap tenang. Jantungnya hampir berdetak kencang, dan ia mengeluarkan pistol dari kotak gitarnya. Jong-tae melacak pistol itu ke kamar tetangganya dan hampir menarik pelatuknya. Untungnya, ia berhasil mengendalikan diri. Sementara petugas Lee dan rekan-rekannya bersiap untuk shift malam, Jong-tae mencoba belajar di kamarnya. Namun salah satu tetangganya sedang berhubungan seks di kamar dan erangan keras itu mengganggu. Jong-tae mencoba tetap tenang dan mengendalikan diri, tetapi ia malah meledak. Jong-tae mengambil pistol dari kotak gitarnya dan kali ini ia menembak. Gadis itu menelpon polisi. Jong-tae mengambil ponselnya dan memberitahu polisi bahwa mereka tidak dapat membantu karena ia sudah menarik pelatuknya. Jong-tae kemudian melancarkan pembunuhan berantai. Yang menembak tetangga yang sedang berhubungan seks, tetangga yang bermain game keras, dan bahkan manajer kos. Petugas Lee dan petugas Chang menanggapi panggilan tentang penembakan di rumah kos. Sementara itu, Jong-tae mengunci pintu dan mengisi ulang senjatanya. Ia ingin tahu siapa yang memakan makanannya.